Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Dan sesuai dengan judul videonya, di video kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana caranya menggunakan software OBS untuk melakukan aktivitas perekaman layar ya. Nah, kenapa menggunakan OBS? Karena software ini tidak berbayar alias freeware, jadi kita bisa menggunakan segala fitur-fitur yang ada di dalamnya secara gratis tanpa harus menjadi premium user. Oke, so langsung aja saya akan memperlihatkan bagaimana cara menggunakannya, dan mari kita simak video berikut ini. Baik, langkah selanjutnya untuk memulai aktivitas perekaman layar menggunakan OBS Project adalah kita mendownload dulu software aplikasinya ya. So, mari akan saya perlihatkan bagaimana cara mendownload dan menginstal softwarenya. Kita buka browser, kemudian kita menuju ke link berikut ini ya, obsproject.com/download. Nanti linknya akan saya berikan di bagian description video ini ya. So, mari kita langsung aja masuk. Ya, ini adalah tampilan dari situs OBS-nya. Dan ketika kita mau download, kita klik di sini saja. Di sini ada download installer, tapi yang ini untuk Windows yang 64-bit operating system. Kalau komputer atau laptop kalian adalah yang 32-bit operating system, maka silahkan klik yang ini. Nah, karena laptop saya kebetulan adalah 64-bit operating system Windows, maka saya akan klik yang ini ya. Oke. Nah, bisa kita lihat ukuran filenya di sini hanya 70 MB, jadi tidak terlalu besar ya untuk sebuah aplikasi. Oke, kita download dulu sebentar, tidak memerlukan waktu yang terlalu lama insya Allah. Baik teman-teman, software masternya sudah selesai terdownload, kemudian sekarang kita tinggal install saja di komputer kita masing-masing. Ini akan saya open, kemudian akan saya execute saja. Oke, untuk menginstalnya tidak terlalu susah ya, jadi tinggal kita ikuti saja perintahnya. Kita klik next, next lagi, kemudian kita bisa install di tempat dimanapun kita mau. Kalau saya secara default saja di C, di program files. Untuk menginstalnya juga insya Allah karena software tidak terlalu besar, jadi menginstalnya juga tidak terlalu lama ya, tergantung dengan prosesor dan spesifikasi komputer kita masing-masing. Oke, proses instalasi sudah selesai. Oke, sekarang software OBS-nya sudah terinstall di laptop atau komputer kita ya. Nah, sekarang kita tinggal klik finish saja. Kemudian ya seperti ini. Jadi tampilan dari OBS-nya sudah terlihat sekarang di layar laptop kita masing-masing. Tampilannya akan seperti ini. Kemudian di sini ada notifikasi apa ini, auto configuration wizard, would you like to run bla bla bla. Kita klik yes saja. Kemudian di sini ada muncul lagi settingan awal, auto configuration wizard. Di sini ada tulisan specify what you want to use the program for. Ada dua pilihan, yaitu optimize for streaming, recording is secondary, optimize just for recording, I will not be streaming. Karena kita menggunakan software OBS ini untuk menggunakan
keperluan penangkapan layar atau screen recording, jadi kita gunakan yang bawah saja. Nah, yang atas ini biasanya digunakan untuk para gamers untuk merekam layarnya ketika sedang bermain game ya. Jadi kita pilih yang bawah saja. Oke, mari kita klik next. Kemudian di sini juga ada lagi video settings bla bla bla. Ini kita ngikut aja, jadi kita klik next. Dan yang terakhir ini juga kita apply settings saja. Oke. Ya, ini adalah tampilannya. Kalau sudah seperti ini, maka yang perlu kita lakukan pertama kali adalah melakukan setting ya, atau mengatur supaya kita bisa mulai melakukan aktivitas perekaman layar. Nah, yang pertama bisa kita lakukan adalah kita lakukan sorot mouse kita di bagian sources ini, di sini ya. Kemudian kita klik kanan pada bagian yang di sekitar sini, klik kanan aja. Terus kita add gitu. Nah, karena kita akan merecord up semua yang terjadi di layar laptop atau komputer kita, maka kita pilih yang display capture nih di sini ya. Display capture kita klik saja. Oke. Kemudian di sini ada settingannya, disuruh mengisi nama settingnya, kita langsung oke aja nggak apa-apa. Oke, nah kemudian di sini kita klik oke saja. Baik, jika sudah seperti ini, sebenarnya kita sudah bisa memulai untuk melakukan aktivitas perekaman layar ya. Caranya gimana? Kita tinggal klik pada bagian ini saja, Start Recording. Ketika teman-teman mengklik Start Recording ini, maka otomatis dia OBS-nya akan melakukan aktivitas perekaman layarnya. Tapi jangan buru-buru dulu karena kita perlu melakukan setting-setting yang lainnya supaya aktivitas perekamannya berjalan dengan lebih enak dan lancar gitu ya. Baik, kemudian apalagi yang harus kita setting? Nah, jadi di sini saya akan memperlihatkan bagaimana caranya untuk memperlihatkan tampilan webcam di layar ketika merekam. Jadi kurang lebih seperti tampilan webcam saya di menit-menit sebelumnya ya. Jadi ada tampilan orang yang sedang melakukan perekaman layar. Tapi jika teman-teman tidak ingin melakukannya juga tidak masalah. Caranya bagaimana? Kita kembali ke bagian sebelah sini. Tadi sudah menambahkan sources display capture. Sekarang kita akan menambahkan source yang lainnya, yaitu webcam. Caranya adalah kita klik kanan lagi pada bagian sini, kita klik add, kemudian di bagian bawah sini terdapat pilihan video capture device ya. Ini video capture device, kita klik saja. Oke, kemudian di bagian sini terdapat disuruh kasih nama ya, kita ikut saja, langsung kita oke saja. Ya, di sini muncul tampilan webcam kita. Jadi pastikan juga laptop atau komputer kita memang sudah terinstall webcam ya, karena kalau tidak ada fitur webcamnya atau driver webcam di komputer kita bermasalah, maka tentunya tidak akan bisa muncul di tampilan OBS ini. Oke, kita klik OK saja. Nah, di sini kita bisa mengatur tampilan webcamnya ketika merekam layar itu mau dimunculkan di mana, apakah di kiri bawah layar seperti di video saya, atau di kanan bawah, di tengah, di kanan atas, itu terserah kita. Jadi sesuai dengan
preferensi kita masing-masing. Ya, ini kita atur dulu ukurannya ya, sebaiknya tidak terlalu besar, dan kita bisa taruh dimanapun kita mau. Misalnya di sini bisa, atau di sebelah kanan bawah bisa, di kanan atas bisa, kiri atas, dan seterusnya. Kalau saya sih biasanya saya taruh di kiri bawah seperti ini. Ya, jadi untuk sekarang ketika nanti kita merekam layar, selain layar tampilan komputer kita juga bisa memperlihatkan penampakan kita ketika sedang melakukan perekaman layar. Begitu teman-teman. Baik, jika sudah, sekarang kita akan melakukan setting akhir sebelum melakukan aktivitas memulai merekam ya. Kita ada sedikit lagi yang perlu kita setting. Silahkan ke bagian sisi kanan atas ini, kita ke file, klik saja, kemudian kita pilih settings. Oke, di sini ada beberapa settings yang ada di dalam OBS. Untuk yang paling atas general itu kita skip saja, kita ikut semua aja kalau saya ya. Jika kalian mau melakukan settings di bagian general silahkan, tapi kalau saya skip saja. Untuk stream ini juga saya juga skip saja karena saya tidak melakukan streaming online seperti itu. Untuk bagian output, untuk bagian output ini menurut saya harus di settings. Jadi silahkan klik bagian output ini. Kemudian bagian sini, mulai dari atas ini video bitrate, encoder, dan seterusnya kita lewati saja. Kemudian nanti di bagian sini ada recording path, itu adalah dimana videonya nanti akan muncul atau outputnya itu dimana. Nah di sini kalau secara default adalah dj/users Wendy videos. Wendy ini maksudnya nama laptop saya ya. Untuk laptop di tempat kalian namanya pasti akan berbeda-beda. Atau bisa juga kita klik browse dan kita tentukan folder directory mana tempat output hasil video perekamannya nanti akan keluar. Kemudian di bagian sini recording quality, kualitas recordingnya saya pilih yang high quality ya. Kemudian ini secara default saja, jadi ikut sama settingan default dari OBS-nya saja. Tapi jika kalian mau memilih yang kualitas lebih tinggi itu juga bisa, tapi tentunya nanti hasil rekamannya akan lebih besar. Recording format, ini recording format ini penting untuk kita ganti. Sebaiknya kita ganti ke MP4 saja, karena kalau recording yang di ekstensi lainnya itu kemungkinan belum tentu kompatibel dengan media player yang umumnya digunakan oleh komputer-komputer orang pada umumnya ya. Jadi sebaiknya menurut saya MP4 saja. Encoder ini kita biarkan saja dan kita apply. Kemudian kita OK. Masuk ke file dan masuk ke settings lagi. Untuk output sudah. Kemudian untuk bagian audio saya juga secara default saja, tidak ada yang saya ganti. Ada bagian video, ini preferensi saja. Di bagian video ini, di sini ada settingan base resolution dan output resolution. Kalau yang base resolution itu kita ikuti saja secara default. Kalau laptop yang saya gunakan itu resolusinya 1920 x 1080. Untuk laptop yang seri lainnya itu bisa beda-beda. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah di bagian sini, yaitu output scaled resolution. Ini adalah output dari video yang akan jadi setelah direkam. Jika kita tetap menggunakan settingan yang ada di laptop kita secara default, maka ya sudah nggak usah diganti. Tapi jika kita ingin mengecilkannya, bisa kita kecilkan. Misalnya kita kecilkan menjadi
katakanlah 1280, 720, atau yang lebih kecil lagi misalnya 768, 432. Kenapa? Karena semakin kita kecilkan, maka nanti hasil outputnya itu ukurannya semakin kecil dan tidak memberatkan kita ketika harus mengupload file yang besar ke YouTube atau ke WhatsApp atau ke media-media upload yang lainnya. Jadi kalau saya akan saya kecilkan resolusinya supaya nanti ketika saya ingin mengupload hasil rekamannya tidak terlalu besar begitu ya. Dan ini relatif, ini bisa macam-macam sesuai dengan laptop kalian masing-masing. Kalian bisa coba-coba sendiri di laptop masing-masing. Kemudian ini common FPS values tetap 60 saja, tidak usah kita rubah. Oke, di bagian sini terdapat hotkeys. Ini juga menurut saya penting untuk di set ya. Ya, di hotkeys ini fungsinya untuk apa? Jadi kita bisa menggunakan tombol keyboard untuk memulai dan mengakhiri rekaman. Jadi kita tidak perlu untuk klik, jadi buka OBS dulu, kemudian start recording di sini. Kemudian nanti kalau sudah, kita klik lagi stop recording dari sini. Nah, itu kita tidak perlu melakukan itu, karena kita bisa mendapat bantuan dari si hotkey tadi ya. Kita masuk ke hotkeys. Caranya bagaimana? Nah, di bagian start dan stop recording ini kita bisa melakukan menambahkan tombol keyboard untuk shortcut. Nah, misalnya ketika kita ingin memulai start recording, kita bisa misalnya menggunakan tombol ESC yang ada di keyboard kita. Maka kita tinggal klik saja tombol ESC. Nah, lalu untuk stopnya bagaimana? Oh, untuk stopnya saya juga mau pakai tombol ESC saja. Ya, jadi ketika kita akan memulai recording, kita tinggal klik tombol ESC. Tapi jika kita tidak ingin menggunakan tombol tersebut karena takutnya kepencet pada saat mengetik gitu misalnya, kita bisa ganti dengan tombol yang lainnya. Kita bisa delete, di sini ada gambar tong sampah. Misalnya supaya tidak sengaja terklik begitu ya, bisa menggunakan kombinasi tombol Alt plus S misalnya. Kemudian yang stop itu kita juga bisa klik Alt dan S misalnya gitu, supaya ya kita lebih hati-hati saja ketika sedang merekam, kita tidak sengaja mengklik kemudian stop recording ya, menghindari hal-hal seperti itu misalnya. Dan ini tombolnya bisa sesuai dengan preferensi masing-masing. Kalau saya biasanya menggunakan Alt plus S ini. Oke. Jika sudah, kita klik apply, jangan lupa. Kemudian klik OK. Kemudian ada setting apa lagi ya di bagian advanced kita biarkan saja secara default seperti ini, tidak usah kita setting. Begitu. Oke. Baik teman-teman, jika sudah melakukan setting-setting yang saya perlihatkan sebelumnya, maka sekarang kita bisa untuk memulai aktivitas screen recordingnya masing-masing ya. Jadi biasanya kalau saya untuk memulai recording, saya akan minimize dulu ini OBS-nya supaya tidak terlihat oleh viewernya yang menonton video kita ya, atau mahasiswa itu misalnya. Jadi saya minimize seperti ini. Kemudian yang tinggal kita tekan adalah tombol hotkeys yang tadi sudah kita set, misalnya ya tombol ESC atau tombol Alt sama S misalnya, itu tinggal kita tekan, maka otomatis recordnya itu akan berjalan dan kita tidak perlu khawatir itu jalan atau tidak, seperti itu. Kemudian jika sudah selesai merekam, kita tinggal pencet lagi ALTS atau ESC untuk mengakhiri rekamannya, seperti itu teman-teman.
Lalu melihat hasil rekamannya di mana? Kita bisa menuju ke file directory folder yang tadi sudah kita tentukan sebagai output, atau dari sini saja bisa kita klik file kemudian show recordings, itu kita klik saja. Dan nanti di folder ini akan muncul hasil rekamannya. Begitu. So, saya rasa cukup sekian teman-teman untuk video tutorial menggunakan OBS. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba di laptop masing-masing. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.